Mengapa orang-orang yang ditakdirkan untuk mencapai hal besar seringkali harus menanggung kesulitan dan penganiayaan? Di balik setiap kisah inspiratif terdapat pola yang membingungkan dan menggugah. Bagaimana orang-orang terpilih menghadapi ujian yang membentuk karakter mereka? Saksikanlah perjalanan spiritual dan pertumbuhan mereka yang dipilih, dan temukan rahasia di balik ketidaknyamanan yang mereka hadapi dalam menjalani misi unik mereka yang sering kali berbeda dari norma-norma yang dianut oleh banyak orang. Yang pertama, cahaya batin unik yang membedakan mereka. Cahaya batin ini tercermin dalam keaslian, kebaikan, dan hubungan spiritual yang mendalam. Ketika seseorang tulus dan baik hati, terkadang dapat memancing reaksi negatif dari orang lain. Reaksi ini seringkali berasal dari pergumulan pribadi dan ketidakamanan orang-orang di sekitar mereka. Orang yang sedang bergulat dengan masalah mereka sendiri mungkin merasa sulit berada di dekat seseorang yang memiliki kualitas yang tidak mereka miliki, atau bergumul dengan kehadiran orang terpilih yang memiliki cahaya spiritual yang kuat. Perasaan luar biasa ini terjadi karena cahaya orang terpilih menyoroti masalah kegelapan atau masalah yang belum terselesaikan pada orang lain. Bagi mereka yang tidak berhubungan dengan cahaya batin mereka sendiri atau yang menghadapi gejolak batin, berada di dekat seseorang dengan kehadiran yang begitu kuat dapat menjadi tidak nyaman dan dapat membuat mereka merasa terekspos atau tidak mampu, sehingga menyebabkan penganiayaan sebagai suatu bentuk pembelaan diri. Tapi ini hanya permukaan saja. Ada alasan mengapa orang lain tidak menyukai Anda yang bahkan belum Anda pertimbangkan. Teruslah menonton untuk mengetahui apa yang mereka salah paham. Pengalaman umum bagi mereka yang memiliki visi dan misi unik adalah ketika seseorang berpikir dan bertindak berbeda dari norma. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi orang lain untuk memahami motivasi dan tujuan mereka. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan penganiayaan, karena orang sering takut atau menolak apa yang tidak mereka pahami. Ketidaktahuan tentang visi orang yang dipilih merupakan faktor penting dalam penganiayaan ini. Orang-orang beroperasi dalam batas-batas pemikiran konvensional dan menemukan kenyamanan dalam hal-hal biasa. Ketika dihadapkan dengan ide atau perilaku yang menyimpang dari norma, mereka mungkin akan bereaksi negatif dengan mengabaikan atau mencemooh apa yang tidak dapat mereka pahami. Reaksi ini seringkali berakar pada perspektif terbatas di mana segala sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka tampak aneh atau mengancam. Cara unik orang-orang terpilih dalam menjalani hidup dapat membingungkan mereka yang secara ketat mematuhi norma-norma sosial. Tindakan dan keputusan mereka dipandu oleh tujuan yang lebih dalam, dapat tampak tidak konvensional atau bahkan tidak rasional bagi orang lain. Orang lain menganggap mereka dapat menciptakan kesenjangan yang penuh dengan kesalahpahaman dan salah penilaian, sehingga orang-orang terpilih mungkin menghadapi kritik atau pengucilan hanya karena jalan mereka menyimpang dari yang diharapkan. Sangat mungkin bahwa orang yang dipilih tanpa sadar mencerminkan konflik batin dan rasa tidak aman dari orang-orang di sekitar mereka. Efek pencerminan terjadi karena kehadiran mereka mencerminkan dengan jelas apa yang mungkin sedang diperjuangkan orang lain secara internal. Ketika orang bertemu dengan seseorang yang memiliki kualitas seperti keaslian, integritas, dan komitmen terhadap pertumbuhan, hal ini dapat membuat mereka tidak nyaman jika mereka sendiri tidak hidup selaras dengan nilai-nilai tersebut. Keberadaan sang terpilih dapat menjadi kontras yang menyoroti bidang-bidang di mana orang lain mungkin merasa tidak mampu atau mengalami konflik. Integritas adalah karakteristik utama dari orang-orang terpilih. Mereka berupaya untuk menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Mereka secara konsisten berupaya mencapai tujuan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Tingkat integritas ini dapat mengintimidasi mereka yang tidak berada di jalur yang sama. Ketika orang lain melihat seseorang hidup dengan komitmen dan tujuan seperti itu, hal ini dapat memunculkan perasaan tidak mampu atau gagal dalam hidup mereka sendiri. Ketidaknyamanan ini seringkali bermanifestasi sebagai permusuhan atau penganiayaan terhadap yang terpilih. Kehadiran orang-orang terpilih bertindak sebagai katalisator ketidaknyamanan emosional dan pemeriksaan diri pada orang lain.
Orang-orang yang tidak siap atau tidak mau menghadapi konflik batinnya sendiri mungkin bereaksi defensif ketika dihadapkan dengan seseorang yang merupakan komitmen The Chosen One terhadap pertumbuhan dan keaslian dapat berfungsi sebagai pengingat akan hal-hal yang mungkin dihindari orang lain dalam hidup mereka. Ini dapat menimbulkan reaksi negatif sebagai cara untuk membelokkan kebenaran tidak menyenangkan yang dicerminkan kembali kepada mereka. Ketidaknyamanan emosional yang disebabkan oleh orang-orang terpilih secara tidak sengaja pada orang lain tidak disengaja. Itu hanyalah produk sampingan dari kehidupan atau secara otentik dan dengan integritas. Namun, hal ini dapat mengarah pada interaksi yang menantang dan penganiayaan. Orang lain mungkin memproyeksikan ketidakamanan mereka kepada orang yang dipilih, menyalahkan mereka atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Proyeksi ini adalah cara untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas diri mereka sendiri, pertumbuhan, dan pemeriksaan diri. Orang-orang terpilih seringkali menghadapi tekanan yang sangat besar untuk memenuhi harapan yang tinggi. Tekanan ini datang dari sumber internal dan eksternal. Secara internal, mereka mungkin merasakan tujuan atau takdir yang mendalam yang mendorong mereka untuk mencapai hal-hal besar. Secara eksternal, orang lain mungkin menaruh harapan yang tinggi pada mereka, yang percaya bahwa mereka mampu mencapai prestasi luar biasa karena kualitas dan potensi mereka yang unik. Beban ekspektasi ini bisa sangat berat. Ketika salah satu yang terpilih mengalami kesulitan atau kegagalan, mereka sering menghadapi kritik keras. Orang-orang mungkin tidak memahami tekanan besar yang mereka alami dan bisa cepat untuk menilai kesalahan mereka. Standar tinggi yang ditetapkan untuk mereka memberikan sedikit ruang untuk kesalahan, dan setiap kesalahan langkah dapat ditanggapi dengan penilaian yang berat. Tekanan yang tiada henti ini dapat menyebabkan pengawasan yang ketat. Orang-orang terpilih seringkali diawasi dengan ketat, dengan tindakan dan keputusan mereka dianalisis secara rinci. Pengawasan ini dapat membuat mereka merasa seperti mereka selalu dipajang, tanpa ruang untuk privasi atau ketidaksempurnaan. Kebutuhan terus-menerus untuk memenuhi standar tinggi ini dapat melelahkan dan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Orang-orang terpilih seringkali merasa bertentangan dengan arus utama karena nilai-nilai dan keyakinan mereka yang unik. Perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perlakuan buruk. Ketika seseorang menganut keyakinan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, hal ini dapat menimbulkan gesekan dengan mereka yang menganut sudut pandang konvensional. Perspektif yang dipilih seringkali berakar pada pemahaman spiritual atau filosofis yang lebih dalam. Arus utama lainnya yang tidak nyaman atau defensif. Masyarakat cenderung menganut nilai-nilai dan keyakinan tertentu yang mengutamakan materi, keberhasilan, validasi eksternal, dan kesesuaian. Yang terpilih, namun, seringkali menghargai pertumbuhan pribadi, pemenuhan, dan keaslian spiritual. Perbedaan mendasar ini dapat menyebabkan terputusnya hubungan ketika orang bertemu dengan seseorang yang prioritas dan keyakinannya berbeda secara signifikan dari diri mereka sendiri. Mereka mungkin bereaksi dengan kecurigaan atau permusuhan. Mereka mungkin menganggap orang yang dipilih sebagai ancaman terhadap cara berpikir mereka yang sudah mapan. Disalahpahami adalah pengalaman umum bagi mereka yang memiliki visi dan misi unik. Ketika seseorang berpikir dan bertindak berbeda dari norma, menantang orang lain untuk memahami motivasi dan tujuan mereka. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan penganiayaan karena orang seringkali takut atau menolak apa yang tidak mereka pahami. Ketidaktahuan tentang visi orang yang dipilih merupakan faktor penting dalam penganiayaan ini. Banyak orang bertindak dalam batasan pemikiran konvensional, menemukan kenyamanan dalam diri mereka. Ketika dihadapkan dengan ide atau perilaku yang menyimpang dari norma, mereka mungkin bereaksi negatif dengan mengabaikan atau mengejek apa yang tidak dapat mereka pahami. Reaksi ini seringkali berakar pada perspektif yang terbatas, di mana segala sesuatu di luar pengalaman mereka tampak aneh atau mengancam. Pendekatan hidup yang dipilih dapat membingungkan bagi mereka yang secara ketat mematuhi norma-norma sosial. Tindakan dan keputusan mereka, dipandu oleh tujuan yang lebih dalam, dapat tampak tidak lazim atau bahkan tidak rasional bagi orang lain. Perbedaan antara niat mereka dan cara orang lain memandangnya dapat menciptakan kesenjangan yang penuh dengan kesalahpahaman dan salah penilaian.
Akibatnya, orang-orang terpilih mungkin akan mendapat kritik atau pengucilan hanya karena jalan mereka menyimpang dari yang diharapkan. Ketidaktahuan ini tidak selalu berbahaya, seringkali hal ini berasal dari kurangnya paparan terhadap cara berpikir yang berbeda. Orang yang masih hidup mungkin belum pernah bertemu seseorang dengan cara seperti itu, misi, atau perspektif yang berbeda, sehingga menyulitkan mereka untuk menghubungkan reaksi mereka. Apakah menolak atau bermusuhan, seringkali merupakan mekanisme pertahanan terhadap kesuksesan dan potensi yang tidak diketahui. Dapat menjadi pemicu kuat rasa iri dan kecemburuan pada orang lain ketika individu menunjukkan kemampuan atau prestasi luar biasa yang dapat menimbulkannya perasaan tidak mampu dan kebencian pada orang-orang di sekitar mereka. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang terpilih, yang kualitas unik dan kesuksesannya sering menonjol sehingga menjadikan mereka sasaran emosi negatif dari orang lain. Rasa iri muncul ketika orang membandingkan diri mereka dengan seseorang yang mereka anggap lebih sukses atau berbakat. Melihat seseorang unggul dalam hal-hal yang mereka rasa tidak dapat mereka lakukan dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan frustrasi. Gejolak emosi ini dapat bermanifestasi sebagai kecemburuan yang menyebabkan individu bertindak melawan orang-orang yang mereka sukai. Iri pada orang-orang terpilih, yang seringkali memiliki bakat atau wawasan yang membedakan mereka, dapat menjadi target utama untuk hal ini. Jenis perhatian negatif kecemburuan dapat menyebabkan berbagai bentuk penganiayaan, sabotase, gosip, dan pengucilan adalah taktik umum yang digunakan untuk meremehkan orang-orang yang menimbulkan rasa iri. Orang mungkin mencoba meremehkan prestasi yang terpilih atau menyebarkan rumor untuk menodai reputasi mereka. Perilaku ini didorong oleh keinginan untuk menyamakan kedudukan, untuk membawa pihak terpilih ke tingkat di mana orang lain merasa lebih nyaman dan tidak terlalu terancam. Keberhasilan dan potensi dari pihak terpilih juga dapat menciptakan lingkungan kompetitif yang mungkin membuat orang lain merasa perlu bersaing dengan mereka. Meskipun pihak terpilih tidak tertarik pada persaingan yang dirasakan ini dapat menyebabkan hubungan yang tegang dan permusuhan. Mereka yang merasa terancam oleh kemampuan yang terpilih mungkin akan berusaha keras untuk mengungguli atau mendiskreditkan mereka. Menavigasi jalan yang jarang dijalani seringkali berarti melakukannya tanpa dukungan dari rekan-rekan atau komunitas. Untuk orang-orang terpilih, perjalanan ini bisa sangat sepi dan menantang karena kurangnya dukungan. Sudut pandang unik dan tujuan mereka dapat membedakan mereka sehingga sulit untuk menemukan orang-orang yang benar-benar memahami atau menghargai misi mereka. Dalam banyak kasus, teman sejawat dan anggota masyarakat mungkin tidak mengenali atau mengapresiasi visi yang dipilih. Mereka mungkin menganggapnya tidak realistis, tidak praktis, atau terlalu berbeda dari norma yang diterima. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakpedulian atau bahkan keputusasaan yang aktif, sehingga membuat orang-orang terpilih berjuang sendiri tanpa adanya dorongan dan validasi. Dapat membuat perjalanan mereka terasa terisolasi dan membebani. Isolasi ini diperburuk oleh nilai-nilai dan keyakinan yang terpilih yang berbeda. Ketika nilai-nilai ini bertentangan dengan arus utama, akan sulit untuk menemukan individu yang berpikiran sama, yang berbagi dan mendukung tujuan mereka. Tanpa jaringan yang mendukung, yang dipilih seringkali harus hanya mengandalkan kekuatan dan ketangguhan batinnya untuk terus bergerak maju. Dampak emosional dari keterasingan ini bisa sangat besar, sehingga menyebabkan perasaan kesepian dan frustrasi. Menghadapi permusuhan, terutama dari keluarga atau teman dekat, bisa menjadi salah satu pengalaman paling menyakitkan bagi orang-orang terpilih. Orang-orang yang membenci ini seringkali berasal dari kurangnya pemahaman dan rasa cemburu atau ketakutan akan perubahan. Ketika orang-orang yang mereka cintai dan percayai berbalik melawan mereka, hal ini bisa terasa seperti pengkhianatan mendalam yang memperkuat rasa sakit emosional dan membuat perjalanan mereka semakin menantang. Alasan dibalik kebencian ini adalah keluarga dan teman-teman yang kompleks, mungkin merasa terancam oleh jalan yang terpilih, menganggapnya sebagai penolakan terhadap nilai-nilai dan gaya hidup mereka sendiri. Mereka mungkin kesulitan memahami visi orang yang dipilih dan merasa tersisih atau terlampaui. Reaksi ini seringkali lebih disebabkan oleh ketidakamanan mereka sendiri dan ketakutan daripada terhadap orang yang dipilih itu sendiri. Empati adalah alat yang penting bagi orang-orang terpilih yang menghadapi kebencian.
Pemahaman bahwa permusuhan yang mereka hadapi seringkali berasal dari rasa sakit atau kesalahpahaman dapat membantu mengurangi dampak emosional. Dengan menyadari bahwa orang yang mereka cintai sedang memproyeksikan perasaan mereka, masalah sendiri, orang-orang terpilih dapat menghadapi situasi ini dengan belas kasih daripada marah atau dendam. Dalam menghadapi tantangan dan ketidaktahuan, orang-orang terpilih seringkali menemukan diri mereka di jalan yang sulit dan terisolasi. Meskipun demikian, dengan kekuatan dalam keyakinan dan tekad mereka, mereka mampu menavigasi perjalanan mereka dengan integritas dan keteguhan hati. Dengan dukungan dari mereka yang memahami dan menghargai visi mereka, mereka dapat melanjutkan misi mereka dengan harapan bahwa satu hari, pemahaman dan empati akan menggantikan ketidaktahuan dan ketakutan dalam masyarakat luas.